rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran. Sekarang kesulitan sakaratul mautnya, dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Ketika melahirkan kita penuh pengorbanan, bersimbah darah, robek kulitnya, tidak bisa menyelamatkan keduanya. Maka ibu kita akan berkata, selamatkan anak saya. Kepada kedua orang tua menjadi salah satu amalan yang mulia. Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Apapun hatiku yang pernah dia lakukan, maka hari ini aku memaafkannya. Yang membuat murka kedua orang tuanya, faqad al-haqa khalifah, maka sungguh dia telah membuat murka penciptanya. Suaminya kesulitan ketika mengalami sakaratul maut. Katakan kepadaku seperti apa anakmu. Lalu sambil berkaca-kaca mendengar perintah ini, terperanjat sang ibu. Lalu bertanya, kenapa engkau membakar anakku? Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung, berpikir kembali ke masa lalu, masa di mana kita membuat seorang wanita sakit kepalanya, sakit pinggangnya, mual perutnya, tidak peduli dengan penampilannya, kesana kemari karena ada luka di dalam dirinya. Dan ketika melahirkan kita penuh pengorbanan, bersimbah darah, robek kulitnya, bahkan andai kata dokter atau bidan yang membantu kelahiran mengatakan bahwa saya tidak bisa menyelamatkan keduanya, maka ibu kita akan berkata, selamatkan anak saya. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah untuk menyembah kepadanya dirangkaikan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan pantaslah berbakti kepada kedua orang tua menjadi salah satu amalan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada, dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menyembah kecuali kepada Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tuanya dia berbuat baik. Dan dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi faqad arda khalifah, wa man ahada walidayhi faqad ahada khalifah. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arda walidayhi, siapa saja yang membuat ridho kedua orang tuanya, maka
semua itu menjadi tidak terarti. Bagaimana diceritakan dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang istri yang mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa suaminya kesulitan ketika mengalami sakaratul maut. Kemudian baginda besar Muhammad SAW mengirim sahabat Bilal bin Rabah. Melihat kondisi orang ini, Bilal bin Rabah kembali kepada baginda besar Muhammad SAW untuk beliau langsung memeriksa atau menjenguk sahabat yang konon yang mengalami sakaratul maut ini bernama Alqamah. Ketika sampai di rumahnya, baginda besar Muhammad SAW bertanya, adakah orang ini memiliki ibu? Lalu istrinya dan sahabat berkata, ia masih memiliki seorang ibu yang tua renta. Jika demikian, sampaikan kepada ibunya, aku akan mengunjunginya. Begitu hal ini disampaikan, si perempuan tua ibu Alqamah berkata, saya yang lebih berhak untuk mengunjungi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya si wanita tua ini pergi menuju kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saat itu berada di rumah sahabat Alqamah. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bertanya kepada si ibu, wahai ibu, ceritakan kepadaku seperti apa anakmu. Lalu sambil berkaca-kaca, si ibu bercerita bahwa Alqamah anakku adalah orang yang taat beribadah. Alqamah anakku adalah orang yang rajin berpuasa, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran. Tetapi ada satu hal yang membuat aku kecewa kepadanya, karena dia lebih mementingkan istrinya daripada aku. Lalu baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, silakan kau saksikan anakmu yang rajin ibadah, yang rajin berpuasa, yang rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran, sekarang kesulitan sakaratul mautnya. Tidakkah engkau mau memaafkannya? Si ibu berkata, saya kecewa, saya tidak mau memaafkannya. Lalu Nabi berkata, jika demikian, wahai sahabat, kumpulkan kayu-kayu bakar, lalu hidupkan api yang besar, dan setelah itu kita masukkan Alqamah ke dalamnya. Mendengar perintah ini terperanjat sang ibu, lalu bertanya, kenapa engkau membakar anakku? Rasulullah SAW menjawab, karena dia kesulitan sakaratul mautnya, tidak mau engkau maafkan, maka untuk mempermudah dia, aku akan membakarnya. Subhanallah, begitu luar biasa cinta seorang ibu. Mendengar hal seperti ini, dia berkata, tak rela aku anakku dibakar. Sesakit apapun hatiku yang pernah dia lakukan, maka hari ini aku memaafkannya. Dengan maaf dan ridho ibunya, maka sahabat Alqamah pun menghembuskan napas terakhir dengan damai. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari ayat, hadis, dan cerita hikmah ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya lagi ibu kita. Karena sungguh anak laki-laki sampai kapanpun dia adalah milik ibunya. Sampaikan kepada pasangan-pasangan kita, sampaikan kepada orang tua kita, dorong dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dorong suaminya untuk berbakti kepada ibunya, maka niscaya kelak anak laki-lakinya pun akan berbakti kepadanya.